العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهداه واتبع أثره إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan dan keutamaan. Lebih-lebih kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penghujung Ramadan. Ya, akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan. Ini adalah hari-hari yang sangat istimewa, hari-hari yang sangat mulia, karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Dan karena di 10 akhir bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan karena 10 akhir Ramadan adalah babak penentuan, babak final. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amal tergantung kepada penutup akhirnya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah, selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal saleh di 10 akhir bulan Ramadan, ayo kita manfaatkan sebaik mungkin. Kita semangat berlomba-lomba dalam amal saleh, baik berupa puasa, sholat tarawih, sholat malam, membaca Al-Quran, zikir, doa, sedekah, dan amal-amal kebajikan lainnya. Jangan sampai malah kendor di 10 akhir bulan Ramadan. Jangan sampai malah malas. Biasanya orang kalau sudah 10 akhir Ramadan ini sudah mulai malas. Yang tadinya rame masjidnya awal-awal Ramadan sudah mulai melorot sepi, ya. Yang tadinya semangat sudah mulai banyak yang malas. Makanya bulan Ramadan itu diibaratkan seperti sebuah perlombaan, sebuah pertandingan. Kalau awal-awal itu namanya babak penyisihan, udah mulai banyak yang berguguran. Yang bertahan hanyalah para pemenang. Makanya hendaknya bagi kita untuk istiqamah, bertahan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir. Ya, sampai akhir. Bahkan perlu kita ketahui juga bahwa akhir ibadah kita, finish akhir ibadah kita itu juga bukan Ramadan saja. Kapan finish terakhir kita beribadah? Kematian. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai kematian datang kepadanya. Maka sekali lagi, ma'asyiral muslimin, ayo kita tingkatkan semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan malah kendor, jangan malah malas, tapi mari kita tingkatkan. Ya, perbanyak amal saleh, perbanyak ibadah, karena kita tidak pernah tahu, bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita, bisa jadi ini adalah Ramadan perpisahan kita. Tahun depan belum tentu kita berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan, karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan mati.
Ya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbarokah ini insyaallah taala kita akan sedikit ngaji tentang 10 kunci keselamatan di akhirat. Semua kita pasti pengen selamat, baik selamat di dunia maupun selamat nanti di akhirat. Makanya banyak orang Indonesia juga jenenge selamat. Bahkan ada yang namanya selamat dunia akhirat, ya, KTP-nya. Karena semua kita pasti pengen untuk selamat, lebih-lebih selamat di akhirat. Karena itulah keselamatan yang sesungguhnya. Selamat dari murka Allah, selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesan yang sesungguhnya manakala kita menginjakkan kaki di surga dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Sebagaimana Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan oleh Allah ke surga, dialah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Ya. Dan para nabi, para sahabat, para ulama sangat menekankan kepada kita untuk keselamatan dunia dan akhirat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ghafir ayat 41 tentang isi dakwah para nabi. Ya qaumi mali ad'ukum ila najah wa tad'unani ila nar. Wahai kaumku, kenapa kalian? Aku mengajak kalian kepada keselamatan, tetapi kalian malah mengajakku menuju neraka jahanam. Jadi dakwah para nabi adalah mengajak kepada keselamatan dunia dan keselamatan di akhirat. Menarik, para sahabat, para khulafaur rasyidin yang sudah dijamin dan diberi kabar gembira oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga, semisal Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka selalu memikirkan bagaimana cara selamat nanti di akhirat. Pernah suatu saat diceritakan dalam riwayat Imam Ahmad bahwa Umar bin Khattab melewati sahabat Utsman bin Affan, mengucapkan salam padanya, tapi Utsman gak jawab. Akhirnya Umar nemui Abu Bakar As-Siddiq, seraya mengatakan, "Kenapa ya Utsman? Saya tadi melewati dia, salam kepadanya, tapi dia enggak jawab." Akhirnya keduanya datang kepada Utsman bin Affan. Kata sahabat Abu Bakar, "Wahai Utsman, kenapa Umar salam kepadamu kamu enggak menjawab? Apa kamu lagi jengkel sama Umar atau gimana?" Ya. Kata Utsman bin Affan, "Aku nggak ngerti Umar melewati saya dan mengucapkan salam kepada saya. Aku nggak ngerti. Ya, karena aku sedang memikirkan sesuatu. Fokus, konsentrasi, memikirkan sesuatu." Kata sahabat Abu Bakar, "Apa yang kamu pikirkan?" Kata sahabat Utsman, "Aku memikirkan bagaimana caranya agar aku nanti selamat di akhirat." Sayang, ya, saat Rasulullah masih hidup, aku belum menanyakannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kata Abu Bakar As-Siddiq, "Aku sudah menanyakannya kepada Rasulullah, ya, tentang cara selamat di akhirat." Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Man qabila minni al kalimatal lati
alqaituha ala ammi faraddaha alayya fahiya lahu najah. Barang siapa yang menerima kalimat yang pernah aku tawarkan kepada pamanku, yaitu Abu Talib. Kalimat apa itu? La ilaha illallah, kalimat tauhid. Sayangnya dia menolaknya. Siapa yang menerimanya, maka itu adalah kunci keselamatan baginya. Ya. Yang menarik di sini adalah bagaimana orang-orang sekelas Abu Bakar, sekelas Umar, sekelas Utsman yang sudah diberitakan, dijamin oleh Nabi SAW masuk surga, mereka terus memikirkan apa? Gimana caranya supaya kelak di akhirat selamat. Kalau orang-orang yang sudah dijamin masuk surga saja tetap memikirkan bagaimana caranya selamat di akhirat, lantas bagaimana dengan kita yang belum ada apa? Jaminan. Ada juga sahabat Abdullah bin Rawahah. Beliau pernah suatu saat nangis. Ya, pas mau tidur sama istrinya malah nangis. Ditanya sama istrinya, "Kenapa kamu nangis?" Wahai Abdullah bin Rawahah, dia mengatakan, "Aku teringat firman Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya." Ya, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali dia akan melewatinya. Melewatinya di sini ada yang mengatakan melewati jembatan, ada yang mengatakan melewati neraka. Semua itu adalah kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharudz zalimina fiha jisiyya. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Adapun orang-orang yang zalim, kami akan biarkan dia terjerumus dalam neraka. Lalu dia mengatakan, "Saya enggak ngerti apakah saya nanti termasuk orang-orang yang selamat ataukah saya termasuk orang-orang yang nyungsep di neraka." Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya hendaknya bagi kita semuanya untuk selalu memikirkan akhirat, selalu memikirkan kehidupan yang hakiki. Jangan tertipu dengan gemerlapnya dunia yang fana ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksiru dzikra hadhimil ladzah." Perbanyaklah oleh kalian mengingat sang penghancur kelezatan. Apa itu penghancur kelezatan? Mati. Ya. Kita harus selalu ingat kematian. Selalu ingat akhirat. Kenapa? Karena dengan ingat akhirat, ingat kematian, kita akan semangat dalam beribadah, terutama di bulan Ramadan ini. Kita akan segera bertaubat kepada Allah, nggak nunda-nunda lagi, dan kita tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia yang fana ini. Bagaimana caranya supaya kita selamat di akhirat nanti? Ada beberapa kiat yang perlu kita perhatikan. Ya, pertama adalah dengan tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan peribadatan hanya kepada Allah saja. Ini kunci pertama dan kunci paling utama yang bisa menyelamatkan kita kelak di akhirat, yaitu tauhid, beribadah hanya kepada Allah saja. Sebagaimana dalam hadis tadi, di mana Abu Bakar pernah menanyakan kepada Nabi tentang kunci keselamatan. Lalu Nabi mengatakan apa? Man qabila minnil kalimatal lati aradtuha ala ammi faraddaha alayya fahiya lahu najah. Siapa yang menerima kalimat yang pernah aku tawarkan kepada pamanku, sayangnya dia menolaknya. Siapa yang menerimanya, maka itu adalah kunci keselamatan. Kalimat apa yang ditawarkan kepada paman Nabi Abu Talib? Kalimat tauhid, la ilaha illallah.
di mana paman Nabi ini Abu Thalib yang selalu melindungi Nabi, menolong Nabi, tapi dia kafir. Di detik-detik kematiannya, saat dia akan meninggal dunia, Nabi SAW sebagai bentuk cinta dan sayangnya menawarkan, mendakwai, mengajak kepada Abu Thalib untuk masuk Islam. Dia mengatakan, ya ammi, kul la ilaha illallah, kalimah uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, suatu kalimat yang bisa aku jadikan alasan untuk membelamu nanti di akhirat, untuk bisa memberi syafaat kepadamu di akhirat. Tapi di sampingnya Abu Thalib ini ada Abu Jahal sama Abdullah bin Umayyah, orang-orang kafir yang lain, ngompori. Makanya ini bahayanya teman-teman yang rusak. Salah satu alasan kenapa Abu Thalib tidak masuk Islam, karena teman-temannya yang rusak, pengaruh teman. Ya, makanya kita harus selektif dalam mencari teman. Kata Abu Jahal, atarghabu an millati Abdul Muthalib, wahai Abu Thalib, apa kamu benci sama agama bapakmu sendiri, yaitu Abdul Muthalib? Akhirnya nggak jadi masuk Islam. Nabi mengatakan, siapa yang menerima kalimat tauhid yang pernah aku tawarkan kepada pamanku, tapi dia menolaknya, itu akan menjadi kunci keselamatan baginya. Tentu ketika kita mengatakan kalimat tauhid la ilaha illallah adalah kunci keselamatan, bukan cuma sekedar mengatakan dengan lisan. Tapi yang paling penting daripada itu adalah apa? Memahaminya serta mengamalkan konsekuensinya. Percuma mengatakan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, tapi dia minta-mintanya masih sama kuburan. Misalkan masih nyembelihnya ya kirimnya ke jin ya, yang nunggu laut, yang nunggu gunung misalkan. Ini berarti tidak bermanfaat kalimat tauhid yang dia ucapkan. Jadi kunci yang pertama, ma'asyiral muslimin, agar kita selamat di akhirat apa? Tauhid. Makanya kita harus betul-betul memahami tauhid ini dengan baik, ya. Karena siapa yang bertauhid maka dia akan selamat. Selamat di sini ada dua tingkatan. Selamat dari neraka, artinya dia nggak masuk neraka sebentar pun, ya, sedetik pun. Artinya dia langsung masuk apa? Surga, nggak pakai mampir ke neraka dulu. Bahkan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga tanpa hisab, yaitu orang-orang yang bertauhid dengan sempurna. Yang kedua adalah tingkatan yang kedua, selamat dari kekal di neraka. Selamat dari kekal di neraka. Artinya apa? Dia masuk surga tapi mampir dulu di neraka. Ini adalah orang-orang yang bertauhid tapi tauhidnya kurang. Masih melakukan dosa, masih melakukan maksiat, masih melakukan bid'ah. Ya. Nah, ini seperti ini, selamat dari neraka tapi maksudnya adalah selamat dari kekekalan. Ya, dia masuk neraka terlebih dahulu, baru kemudian dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk di surga. Yang kedua, agar kita selamat nanti di akhirat, kunci yang kedua adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang pengen selamat di akhirat, selamat dari neraka, maka dia harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, beliau mengatakan, man aradan najata fa'alaihi bi kitabillah wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menginginkan keselamatan,
maka hendaknya dia berpegang teguh dengan kitabullah Al-Quran dan berpegang teguh dengan sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga mengatakan, as-sunnatu kasafinati Nuh, man rakibaha naja wa man lam yarkabha gharika. Sunnah Nabi itu bagaikan kapalnya Nabi Nuh, perahunya Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya, dia akan selamat. Siapa yang tidak menaiki kapalnya Nabi Nuh, dia akan tenggelam. Begitu juga kita. Kita kalau mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berakidah, dalam beragama, dalam beribadah, kita akan selamat. Karena beliau memang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunjukkan kepada kita jalan menuju surga dan jalan supaya kita terhindar dari neraka. Itu tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad SAW kepada kita. Makanya tidak ada satu amalan pun yang mengantarkan kita ke surga kecuali Rasulullah telah menjelaskan kepada kita. Dan tidak ada satu amalan pun yang menjauhkan kita dari neraka kecuali Rasulullah telah menjelaskannya juga kepada kita. Ya, kita harus mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan Nabi sebagai suri tauladan kita dalam segala tindakan kita, tutur kata kita, perbuatan kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh Rasulullah SAW itu adalah suri tauladan yang baik buat kalian, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kalau kita betul-betul beriman kepada Allah, kalau kita betul-betul beriman kepada hari akhir, maka jadikan Rasulullah suri tauladan kita, panutan kita dalam segala aspek kehidupan kita. Siapapun yang tidak mengikuti Rasulullah SAW, maka dia akan apa? Tersesat jalan. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Kata Allah dalam surat An-Nur ayat 63, hendaknya takut kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi Muhammad SAW, ngeyel, gak manut sama Nabi Muhammad SAW. Hendaknya takut kalau musibah menimpa mereka atau azab yang pedih menimpa kepada mereka. Jadi salah satu kiat agar kita selamat di akhirat adalah ikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ikuti syariat Nabi, jalan Nabi Muhammad SAW. Jangan malah bikin tata cara sendiri dalam beribadah, kreasi sendiri dalam ibadah. Karena semua itu sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalannya apa? Tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti orang-orang yang bikin tata cara ibadah sendiri itu enggak mau ngikutin Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak mau mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelak mereka akan diusir dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita semuanya pengen untuk menjadi umatnya yang diberi kesempatan minum air telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa orang yang mendekati telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ternyata apa? Diusir. Ketika Rasulullah mengatakan ummati, ummati, itu umatku ya Allah. Ya, Allah mengatakan innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, kamu enggak tahu apa yang mereka lakukan setelah kamu. Mereka bikin tata cara sendiri dalam ibadah.
ya, bikin bid'ah sendiri. Bahkan menganggap itu adalah baik. Nggak ada istilah apa bid'ah hasanah. Bahkan di Jawa Tengah ada majelis taklim namanya majelis taklim bid'ah hasanah. Mantap. Nah, yang ketiga, agar kita selamat di akhirat, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin selamat di akhirat, caranya kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 52. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi faulaika humul faizun." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Taat kepada Allah tadi sudah kita bahas. Salah satunya dengan mentauhidkan Allah. Wa rasulahu, taat kepada Rasul. Ini kunci yang kedua tadi. Ikuti Nabi supaya kita selamat. Baik, kemudian yang ketiga, wa yakhshallaha, takut kepada Allah. Wa yattaqi, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin selamat di akhirat, salah satu kuncinya adalah apa? Takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan meninggalkan dosa-dosa. Jangan sampai kita cuma takut sama orang, cuma takutnya sama istri, cuma takutnya sama orang tua, cuma takutnya sama polisi, takutnya sama KPK misalkan. Akhirnya kalau merasa aman, ya udah, gampang banget untuk bermaksiat. Tapi kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita berada, kita akan terhindar dari dosa. Coba, saat kita berpuasa di kamar sendirian, nggak ada yang lihat, kita makan minum apa enggak? Enggak. Kenapa? Ya, karena kita tahu, kita sadar. Walaupun nggak ada yang lihat, tapi Allah Subhanahu wa taala lihat. Ya, mungkin kita bisa bohongin keluarga kita. Mungkin kita bisa menipu istri dan anak kita. Tapi kita tidak bisa menipu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah selalu mengawasi kita. Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, hendaknya kita tanamkan pada diri kita apa? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, caranya bagaimana? Kenali Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang semakin kenal dengan Allah, maka dia akan semakin takut sama Allah. Mengenal Allah bagaimana caranya? Ya, belajar. Ya, kita mempelajari tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita mempelajari Al-Qur'an yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Kita menghayati tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan, "Man kana billahi a'raf, kana billahi ahwaf." Siapa yang semakin kenal sama Allah, maka dia akan semakin takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi kunci yang ketiga agar kita selamat adalah apa? Takut kepada Allah. Karena rasa takut ini akan menumbuhkan ketakwaan. Kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak mungkin terwujudkan ketakwaan tanpa ilmu. Tidak mungkin terwujudkan rasa takut tanpa ilmu. Oleh karenanya di sini ya kita jadi ingat betapa pentingnya kita ngaji ilmu agama. Supaya apa? Supaya kita ini bisa bertakwa kepada Allah. Kalau kita nggak ngaji ilmu agama, bagaimana kita akan bertakwa?
Bertakwa itu kan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak punya ilmu, kita nggak bisa bedakan mana yang perintah Allah, mana yang larangan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita ngaji ilmu agama seperti ini supaya kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Supaya kita semakin takut sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, "Innama yutlabul ilmu liyuttaqallah." Ilmu itu dicari agar kita semakin bertakwa kepada Allah. Itu tujuannya. Makanya kalau kita ngaji ilmu agama, tapi kita nggak semakin takut sama Allah, kita nggak semakin dekat sama Allah, kita nggak semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ada yang salah dalam ngaji kita. Ya, tujuan orang ngaji ilmu agama supaya dia semakin kenal dengan Allah, semakin dekat sama Allah, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kiat selamat di akhirat adalah hifdzul lisan, menjaga lisan. Ya, menjaga lisan. Hal ini berdasarkan hadis Uqbah bin Amir dalam riwayat Tirmidzi. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, apa kunci keselamatan itu? Beliau mengatakan, "Amlik alaika lisanak wal yasaka baitak wabki ala khati'atik." Pesannya Nabi ada 3 kalau pengen selamat. 1, jaga lisan, jaga omonganmu, ucapan. Yang kedua, wal yasaka baitak, ya, sering di rumah aja, gak usah sering keluyuran. Wabki ala khati'atik, dan tangisi dosa-dosa. Ya, jadi salah satu kunci selamat yang disebutkan oleh Nabi apa? Jaga lisan. Kenapa? Karena kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisan. Kata Nabi, aksaru khotoya bani Adam fil lisan. Kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisannya, karena lisan. Orang berbuat syirik ya banyak karena lisannya. Berbuat bid'ah, lisan. Dusta, fatwa tanpa ilmu, mengadu domba, ya, sumpah palsu, mencela orang, ghibah, namimah. Itu dosa-dosa apa? Lisan. Makanya kita harus hati-hati dengan lisan ini. Ya, kalau mau ngomong dipikir dulu. Ngomonglah yang baik, atau kalau enggak mendingan apa? Diam. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia, ya, mengatakan yang baik atau mendingan apa? Diam. Ya, mendingan diam. Daripada ngomong yang jelek-jelek, mendingan diam. Lebih selamat. Man somata naja. Kata Nabi, siapa yang diam, dia akan apa? Selamat. Selamat dari dosa. Jadi, ya, sekali lagi hati-hati dengan lisan ini. Ya, karena kebanyakan dosa, kebanyakan orang itu masuk neraka gara-gara apa? Lisan. Ya, gara-gara lisan, menyakiti tetangganya, menyakiti orang tuanya, menyakiti istrinya, anaknya, ya. Bahkan mungkin orang-orang yang rajin ibadah. Coba perhatikan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, ada seorang wanita, dia rajin sholat, bukan hanya sholat wajib saja, sholat sunnah dia rajin. Puasa juga demikian, bukan puasa Ramadan saja, puasa sunnah pun dia rajin. Sodakohnya Masya Allah, luar biasa. Tapi wahai Rasulullah, dia suka menyakiti tetangganya. Ya, omongannya pedes, nyelekit. Apa kata Nabi? La khaira fiha hiya finnar. Enggak ada baiknya wanita seperti itu, dia di neraka. Padahal ahli ibadah, ahli sholat, ahli, ya,
puasa, ahli sedekah. Tapi kenapa dia masuk neraka? Gara-gara nggak bisa ngontrol apa? Lisannya. Maka hati-hati, ya, jaga lisan kita. Kita semakin ngaji ilmu agama, harus semakin terjaga omongan kita. Ya, kalau dulu mungkin omongannya ya kotor, ya saru, nggak genah. Setelah belajar ilmu agama, ngaji ilmu agama, harus lebih baik tutur katanya. Ya. Yang kelima, di antara kunci selamat di akhirat, ya, selamat dari fitnah adalah menjauhi fitnah. Menjauhi fitnah. Hal ini sebagaimana dalam hadis tadi, wal yasaka baituk, hendaknya kamu di rumah aja. Artinya, ketika terjadi fitnah-fitnah, nggak usah ikut-ikutan. Mendingan di rumah aja. Ada tawuran misalkan, nggak usah melok-melok, nggak usah ikut-ikutan. Mendingan di rumah aja. Ada demo misalkan, diajak, nggak usah. Mendingan di rumah aja. Ini makna hadis Nabi SAW, wal yasaka baituk. Hendaknya kamu menetap di rumahmu, karena itu lebih selamat. Kalau kita ikut-ikutan, ya, berkecimpung dalam fitnah, ya, demo, tawuran dan sebagainya, ini akan menjadikan kita, ya, tidak selamat. Tidak selamat di dunia dan tidak selamat di akhirat. Orang yang bahagia adalah orang yang menjauhi pintu-pintu fitnah. Innas sa'ida laman junnibal fitan. Sesungguhnya orang yang bahagia itu, kata Nabi, orang yang dijauhkan dari fitnah-fitnah, kekacauan-kekacauan. Ya, nggak usah ikut-ikutan. Kalau ada tawuran, ada demo, ada kudeta, misalkan, nggak usah ikut-ikutan. Ya, itu lebih apa? Selamat. Ya, lebih selamat bagi kita. Nah, kemudian yang keenam, agar kita selamat di akhirat adalah kuncinya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa. Doa itu adalah kunci semua kebaikan. Kunci semua kebaikan itu adalah doa. Kenapa? Karena semua kebaikan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita minta sama Allah, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, Allah jamin siapapun yang berdoa kepadanya, dia akan kabulkan permintaan-permintaan hambanya. Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian mengatakan, berdoalah kalian kepadaku, saya akan kabulkan doa-doa kalian. Bahkan Allah ancam setelahnya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang sombong, gak mau beribadah, gak mau berdoa kepadaku, dia akan masuk neraka dalam keadaan hina. Ya, kita ini kalau sering dimintain sama tetangga, bahkan sama keluarga sendiri, kalau sering-sering minta, ngamuk. Anak kita mungkin kalau minta sesekali, oke. Tapi kalau sering-sering, sebel juga. Istri misalkan minta, kalau sesekali, oke lah ya. Tapi kalau sering-sering mintanya, ngamuk. Itu kalau manusia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, justru kita semakin minta sama Allah Subhanahu wa taala, Allah semakin senang. Justru Allah marah kalau kita nggak minta sama Allah Subhanahu wa taala. Man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah akan marah kepadanya. Ya. Lebih-lebih ma'asyiral muslimin di bulan Ramadan ini. Doa orang yang berpuasa itu mustajab. Maka gunakan momentum kita di bulan puasa ini untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, salasu da'awatin la turad. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Wa da'watus shaim, doanya orang yang berpuasa.
Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat 186, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hukum-hukum puasa, di tengah-tengah Allah menjelaskan tentang puasa, Allah mengatakan, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a." Apabila para hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, jawablah, aku sangat dekat dengan hamba. Ini ditaruh di tengah-tengah ayat puasa. Fungsinya apa? Faedahnya apa? Faedahnya menunjukkan kepada kita bahwa doa saat puasa itu memang spesial. Makanya kita dianjurkan, ya, salah satu amalan ibadah yang sangat ditekankan di bulan puasa, lebih di 10 akhir bulan Ramadan ini, banyak doa. Banyak doa. Sebagai faedah, karena sekarang kita di 10 akhir bulan Ramadan, ya, ada 4 amalan kata para ulama yang sangat ditekankan di 10 akhir bulan Ramadan. Pertama, yaitu banyak di masjid. Di antaranya adalah iktikaf. Atau kalau nggak bisa iktikaf, paling tidak perbanyak waktu kita di masjid. Ya, kenapa? Karena masjid itu tempat yang paling dicintai oleh Allah. Tempat kita ibadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa itu di masjid. Ya, insyaallah kalau kita sering di masjid, kita akan lebih baik, lebih bersemangat dalam ibadah dan lebih terhindar dari dosa. Yang kedua, ya, sholat malam. Sholat malam itu sholat wajib nomor 1, ya. Sholat malam, sholat tarawih, sholat tahajud, ya. Kita mungkin nggak bisa kayak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang 1 rakaat 5 juz, 1 rakaat baca surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, 1 rakaat. Kita bayangin kalau kita jadi makmumnya Nabi, ambruk we. Nah, 1 rakaat 5 juz. Ya, alhamdulillah. Tarawihnya kita ini, ya, 7:30 ada yang sudah selesai, ada yang jam 8. Enggak lama-lama kok. Ya. Jadi harus semangat. Yang ketiga, yang sangat dianjurkan juga di 10 akhir bulan Ramadan ini, baca Quran. Baca Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Lebih tepatnya lagi di malam Lailatul Qadar. Maka harus banyak baca Quran. Targetkan kita di bulan Ramadan ini minimalnya khatam sekali. Jangan sampai bulan Ramadan gak khatam Al-Quran. Kenapa? Karena kalau sampean gak khatam Al-Quran di bulan Ramadan, yakin di bulan yang lainnya gak bakalan khatam. Karena bulan Ramadan ini bulan semangat untuk beribadah. Kalau di bulan Ramadan saja kita gak semangat beribadah, apalagi di bulan-bulan yang lain, tambah males. Ya. Yang keempat adalah doa. Ini yang sangat dianjurkan. Makanya Aisyah ketika tanya, wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku katakan ketika aku mendapati malam Lailatul Qadar? Maka Nabi mengatakan, katakanlah, Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa Pak supaya kita dapat Lailatul Qadar, perbanyak doa ini. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah pemaaf, mencintai maaf, maka maafkanlah aku. Kita harus ngakui bahwa kita ini makhluk yang banyak dosanya, banyak kekurangannya, banyak hilafnya, banyak menerjang larangan-larangan Allah, banyak melalaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita butuh maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, di antara amalan yang
bisa menyelamatkan kita di akhirat adalah memperbanyak taubat dan istighfar. Perbanyak taubat dan istighfar. Sebagaimana dalam hadis tadi, wabki ala khati'atik. Tangisilah apa? Dosa-dosa. Ya, kita harus mengakui bahwa kita ini banyak apa? Salahnya. Ya. Pak, pernah, ini menarik. Abu Bakar As-Siddiq pernah minta diajari doa sama Nabi SAW. Terus Nabi SAW mengajarkan kepadanya, ya apa? Allahumma inni dolamtu nafsi dzulman katsira faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa. Ya Allah, aku banyak berbuat zalim. Ya, ini Abu Bakar Siddiq yang udah dijamin masuk surga. Ya Allah, aku banyak berbuat zalim kepadamu. Ampunilah aku. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku kecuali hanya Engkau. Bayangkan itu, ya, Abu Bakar As-Siddiq, manusia terbaik setelah Nabi Muhammad, bahkan setelah para nabi. Tetapi Nabi SAW mengajarkan kepadanya untuk mengakui bahwa di diri kita ini apa? Banyak zalimnya, banyak salahnya. Ya, makanya kita tidak boleh berbangga ujub terhadap diri kita, termasuk di bulan Ramadan ini. Hati-hati. Ya, jangan sampai kita bangga dengan amal kita. Oh, saya sudah berbuat begini, saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah sedekah, saya sudah melakukan ini dan itu. Kemudian merendahkan orang lain, mencela orang lain. Hati-hati. Ya, sehebat apapun diri kita dalam bulan Ramadan ini, ingat, belum tentu diterima sama Allah. Siapa yang jamin amal kita diterima sama Allah? Walaupun kita sudah sholat, walaupun kita sudah membaca Al-Quran, walaupun kita sudah sedekah, siapa yang jamin bahwa amal kita mesti diterima sama Allah SWT? Gak ada jaminan. Ya, makanya tidak boleh sombong, tidak boleh ujub. Kita harus mengakui bahwa amal kita dikit, kita masih banyak salahnya. Ya, setiap habis sholat, apa yang dianjurkan oleh Nabi? Istighfar. Astagfirullah. Habis sholat itu, bukan habis melakukan dosa, habis sholat. Begitu juga ma'asyiral muslimin, di penghujung bulan Ramadan ini yang harus kita lakukan adalah memperbanyak apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sukses di bulan Ramadan adalah orang yang diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang merugi di bulan Ramadan adalah orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Raghima'an rajulun adraka syahra Ramadan fansalaha min falam yughfarlah." Ya, rugi orang yang diberi kesempatan oleh Allah ketemu sama bulan Ramadan, namun selesai bulan Ramadan dosa-dosanya tidak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Allah buka pintu-pintu maghfirah di bulan ini. Kata Nabi, siapa yang puasa atas dasar iman, ikhlas karena Allah, akan diampuni dosa-dosanya. Siapa yang sholat malam atas dasar iman, ikhlas karena Allah, akan diampuni dosa-dosanya. Siapa yang bangun tengah malam pada malam Lailatul Qadar karena iman dan ikhlas karena Allah, akan diampuni dosa-dosanya. Banyak amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Kalau kemudian kita tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, maka itu adalah kerugian yang sangat besar bagi kita. Karena kalau kita tidak mendapatkan ampunan di bulan ini, kapan lagi kita akan mendapatkan? Di bulan ini Allah SWT banyak membentangkan, membuka pintu-pintu ampunan, ya, Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci agar kita selamat adalah hendaknya bagi kita untuk apa? Ya, selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8 tadi yang sudah kita singgung juga, yaitu hindari ujub, bangga terhadap amal perbuatan kita, merasa hebat, tertipu dengan diri kita. Tidak.
Ya, diri kita ini banyak salahnya. Banyak salahnya. Jangan terlalu menghayal. Ya, terlalu menghayal. Perhatikan Nabi Adam alaihi salam. Dia dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga hanya karena satu maksiat yang dilakukan. Dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Sedangkan kita ini kadang-kadang ya Allah, ya, banyak maksiat, ya, banyak menerjang larangan-larangan Allah, banyak melalaikan perintah-perintah Allah, tapi kita selalu bermimpi bahwa kita adalah penduduk surga. Maka ma'asyiral muslimin, jangan tertipu dengan diri kita. Akui bahwa diri kita itu masih banyak apa? Dosanya, masih banyak salahnya, masih banyak zalimnya. Ya. Nah, kemudian yang ke-9 di antara kunci agar kita selamat adalah kita selalu muhasabah. Apa muhasabah itu? Introspeksi diri. Kita ingat bahwa kita semuanya nanti akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya akan menghadapi hari hisab. Kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia akan ada yang masuk surga dan akan ada yang masuk neraka. Semua ini harus kita ingat. Kita di dunia cuma sementara. Suatu saat pasti kita akan mati. Suatu saat kita akan dibangkitkan. Suatu saat kita akan berdiri di hadapan Allah SWT mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Gak ada yang bisa meleset. Gak ada yang bisa lari, kabur, sembunyi. Gak ada. Kita mungkin saja bisa kabur dari gempa, dari musibah. Kita mungkin saja bisa sembuh dari sakit. Kita bisa saja terhindar dari kecelakaan. Tapi yakinlah bahwa kita tidak akan bisa terhindar dari kematian. Dimanapun kita bersembunyi, dimanapun kita berlari, kematian akan menghampiri kita semuanya. Maka kita harus selalu ingat akhirat. Kita harus selalu ingat kematian. Kita harus selalu ingat bahwa kita semuanya akan berdiri di hadapan Allah SWT mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Yang terakhir, yang ke-10, ya, agar kita selamat di akhirat adalah hendaknya kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Karena kita di dunia ini seperti orang yang naik kapal, atau kalau sekarang naik pesawat. Kalau ada salah satu di antara penumpang yang melubangi atau merusak, nanti yang tenggelam, yang kecelakaan bukan hanya orang ini saja, tapi siapa? Semuanya. Ada orang naik kapal, ya, yang penumpangnya ada 100 orang. Terus ada salah satu yang ngerusak, ngelubangi. Nanti yang tenggelam siapa? Ya, semuanya. Begitu juga kita. Ya, kita di dunia ini tidak boleh nafsi-nafsi. Atau kata orang Jakarta, gue lolo, urus sendiri-sendiri. Gak bisa. Kita harus bersinergi satu dengan yang lain. Kalau ada salah satu tetangga kita, sahabat kita, kerabat kita yang melakukan kesalahan, ya, hendaknya bagi kita untuk menggandengnya, mengingatkannya. Karena ketika kita tidak mengingatkan, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bencana bukan hanya kepada orang itu saja, tapi kepada yang lainnya juga. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Hati-hatilah kalian dari fitnah yang bukan hanya menimpa kepada orang yang zalim saja. Semuanya kena. Ya, banyak kita misalkan di desa ini misalkan, ya harus saling mengingatkan. Ada dakwah, ada taklim. Jangan malah kemudian dihalangi.
dakwah-dakwah sunnah, kajian-kajian ini harus kita dukung, kita apresiasi. Karena ini salah satu wadah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Adapun kalau kita membiarkan kemungkaran, kemaksiatan atas nama kebebasan, ya akhirnya nanti Allah turunkan murkanya, bencananya bukan hanya kepada yang berbuat salah saja, tapi kepada yang lainnya juga. Waliyadu billah. Baik. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat, 10 kiat selamat di akhirat. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung ya hari puasa ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, istri dan anak-anak kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang menerima amal ibadah puasa kita dan menganugerahkan kepada kita surganya dan terhindar dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma innaka 'afu tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afu tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afu tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.